Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Mendengar kata-kata Randy, Putri terpana di tempat. Bukankah harusnya mereka melakukan hubungan itu jika dia ingin punya bayi? Jika dia tidur lebih awal, dari mana dia bisa mengandung seorang anak? Randy sungguh sangat menyebalkan. Mendengarkan suara air mengalir di kamar mandi, Putri mengedipkan matanya yang besar dan indah, dan pikirannya dengan cepat traveling kemana-mana. Tidak peduli seberapa rendah IQ Randy, dia harus memiliki akal sehat agar dia tahu bahwa untuk memiliki anak, dia harus terlebih dahulu melakukan hubungan badan dengannya. Putri menatap pintu kamar mandi, menatapnya begitu keras sampai Randy keluar dari kamar mandi. Dia hanya membungkus tubuhnya dengan handuk mandi, menutupi bagian terpenting dari tubuhnya, dan berjalan ke arahnya dengan langkah yang tenang dan berwibawa. Melihatnya semakin dekat, Putri tidak bisa menahan untuk menelan air liur, tetapi dia mendengar suara Randy yang sedikit tersenyum berkata, "Apa yang lagi kamu pikirkan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin memiliki seorang bayi?" Putri akhirnya berani mengatakan itu. Kalau tidak, kapan dia akan hamil dan melahirkan seorang bayi? Randy berbaring di sampingnya, Putri meraih lengannya dan memeluknya dengan erat. "Putri, jangan paksa dirimu jika kamu takut melakukannya." Randy mengaitkan dagunya dan memintanya untuk mengangkat kepalanya untuk menatapnya, dan kemudian berkata, "Masalah anak, jangan terlalu kamu pikirkan. Jika sudah waktunya kamu hamil, kamu pasti akan hamil." Putri bergumam dalam hati, jika dia tidak menyentuhnya, dari mana anak itu berasal? Putri menundukkan kepalanya lagi, berpikir dalam hatinya. Randy berkata lagi, "Mana tanganmu?" "Apa?" Putri belum bereaksi. Randy sudah meraih tangan kanannya. Melihat telapak tangannya yang ramping dan putih, Randy meremas dengan lembut, seolah-olah dengan sihir, kotak cincin tiba-tiba muncul di tangannya. Dia membuka kotak itu, dan sepasang cincin berlian mengkilap muncul di depan mata mereka. Randy mengambil cincin itu, dan memakaikan cincin itu dengan rapi di jari manis kanan Putri, dan kemudian menatapnya dengan lembut. "Apakah kamu menyukainya?" Putri menyentuh cincin yang baru saja dikenakannya dan mengangguk dengan penuh semangat, "Aku sangat menyukainya." Putri mengambil inisiatif untuk mengambil cincin yang satunya di kotak cincin, meraih tangan kiri Randy, dan ingin memakaikannya di jari Randy. Tetapi dia melihat cincin yang diberikan mamanya di jari manis kirinya, cincin yang sangat tua, terlihat sangat tidak terkoordinasi di jarinya, tetapi dia sangat menyukainya. Putri menatapnya, sedikit malu, dia tidak tahu di mana dia harus memakaikan cincin itu. Ketika dia berada dalam dilema, dia mendengar Randy berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana kalau cincin dari mamaku dipasang di jari tengah?" Beberapa pria, terutama pria seperti Randy, memakai dua cincin di satu tangan. Akankah orang lain menertawakannya nanti? Randy meraih tangannya dan memintanya untuk melepas cincin yang diberikan mamanya dan meletakkannya di jari tengahnya, dan meletakkan sepasang cincin yang baru dibeli di jari manisnya. Yah, itu dia. Randy tidak mengerti hal-hal tentang berperilaku romantis. Cara ini adalah cara yang paling romantis yang bisa dia pikirkan. Putri menatapnya dan tersenyum. "Randy, apakah ini artinya kamu secara resmi melamarku?" "Tidak," Randy berkata dengan sungguh-sungguh, "kamu sudah menjadi istriku. Aku hanya ingin memberi cincin kepadamu. Aku ingin mengikat janji pernikahan kita dengan sebuah cincin, dan memberitahu pria lain bahwa kamu adalah milikku." Mendengar Randy berkata seperti ini, hati Putri sangat tersentuh. Dia tidak bisa membantu tetapi naik sedikit, berbaring datar dengannya, mengambil napas tenang, menekan rasa malu di hatinya,
dan mengambil inisiatif untuk mencium bibirnya. Bibir tipisnya yang seksi agak dingin. Dia kemudian belajar cara dia menciumnya sebelumnya, lalu menyerang lebih jauh. Randy mengulurkan telapak tangannya, menggenggam pinggangnya, dan menekannya erat di tubuhnya, mengubah pasifnya menjadi aktif, dan mencium dengan ganas seperti badai hujan. Ah! Putri mengerang seperti kucing ketika dia dan Randy dengan intim melakukan hubungan itu. Pria ini biasanya terlihat sangat dingin, tetapi ketika dia benar-benar melakukan hal ini, dia seperti serigala yang lapar, ingin membelahnya dan menelannya dalam perutnya. Pada awalnya, Putri hampir tidak bisa menghadapinya, tetapi kemudian, pikirannya benar-benar kosong, seolah-olah dilemparkan ke langit. Aku melihat ribuan awan putih, melihat pelangi setelah hujan, dan melihat wajahnya yang tampan dan halus mengangkat alisnya dan tersenyum padanya. Kemudian, Putri tidak tahu apa-apa, dia menutup matanya dan tertidur. Dia bangun setelah tidak punya mimpi, membuka matanya dan melihatnya duduk di dekat jendela membaca koran. Hari ini, dia masih duduk seperti itu, tetapi dagunya sedikit terangkat, sudut bibirnya sedikit terangkat, dan ada senyum lembut di matanya. Kamu sudah bangun. Dia menolehkan kepalanya pertama kali dia bangun dan bertanya dengan tenang. Iya, Putri bergerak, tubuhnya terasa sedikit tidak nyaman, dan dia bahkan merasakan sesuatu tertinggal di tubuhnya seolah-olah hendak meledak. Putri berbaring dengan tergesa-gesa, tidak berani bergerak. Wajahnya yang halus semua seperti terasa memerah, seperti ceri merah yang matang. Randy meletakkan koran di tangannya, berjalan dan duduk di sampingnya, merentangkan rambut panjangnya yang halus. Jika kamu lelah, istirahatlah. Aku akan meminta Bibi Nilam untuk membawakan sarapan ke kamar. Tidak perlu. Putri menolak, dan duduk dengan tiba-tiba, panik dan bergegas ke kamar mandi. Kamu harus menungguku, kita akan turun bersama. Sehari setelah bertemu orang tua Randy, dia tidur dan meminta seseorang untuk membawa sarapan ke kamarnya. Ini terlihat sangat buruk. Bagaimana tanggapan orang tua Randy kepadanya? Orang tua Randy begitu akomodatif dan sopan. Dia harus bekerja keras untuk menjadi istri yang baik dan berkualitas. Melihatnya melarikan diri dalam kepanikan, Randy tersenyum lembut. Anggota keluarga Randy adalah orang yang sangat disiplin waktu. Ketika Putri sudah siap dan turun ke bawah bersama Randy, papa dan mamanya Randy sudah berada di ruang tamu. Mereka duduk bersama seolah-olah mereka sedang membicarakan sesuatu. Kedengarannya seperti papa tengah mengganggu mama merajuk dan papanya mencoba membujuknya. Keduanya sudah tua dan anak-anak mereka juga sudah besar, tetapi cinta di antara mereka masih sama seperti sebelumnya. Ketika keduanya saling memandang, mereka masih memiliki cinta yang mendalam satu sama lain di mata mereka. Melihat mereka, Putri tidak bisa membantu tetapi menatap Randy di sebelahnya. Bisakah dia dan Randy menjadi seperti mama dan papanya? Keduanya berjalan beriringan melalui pasang surut kehidupan. Setelah beberapa dekade, mereka masih menjadi orang yang paling penting di hatinya masing-masing dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Kalian sudah bangun, mamanya tiba-tiba melihat ke atas, matanya menatap Putri, dan dia tersenyum. Apakah kamu tidur nyenyak semalam? Mamanya bertanya dengan santai, tetapi Putri menjadi merasa bersalah. Wajahnya sekaligus langsung memerah. Dia tidak tahu bagaimana menjawab mamanya. Mamanya menyadari kebingungan Putri, dan kemudian mengubah topik pembicaraan. Bibi Nilam, tolong siapkan sarapan. Baik Nyonya. Bibi Nilam menjawab, berbalik untuk berjalan ke dapur. Dan kemudian ada hal lain yang muncul dalam pikiran. Nyonya, apakah Anda ingin meminta saya membangunkan gadis kecil itu, anak gadis kecil itu? Biarkan dia tidur sedikit lebih lama. Tapi kamu bisa menghangatkan makanan untuknya, dan dia bisa memakannya ketika dia bangun. Setelah mengatakan itu, mamanya memikirkan sesuatu. Dia dalam kesehatan yang buruk, dan hampir mati ketika dia melahirkan Randy. Papanya selalu berada di sisi mamanya. Sudah lama sejak Randy lahir, mamanya masih terbaring sakit. Sampai Priscilia datang dan melihat anak cantik itu,
pasangan itu memutuskan untuk mengadopsinya. Kedatangan Priscilia telah membawa kebahagiaan dalam keluarga Sanjaya, dan semua orang memperlakukannya bak sebuah harta emas. Meskipun semua orang tahu bahwa Priscilia bukan anak dari keluarga Sanjaya, tidak ada yang berani berbicara omong kosong seperti itu. Putri, mamanya meninggalkan papanya pergi, memegang Putri sebagai gantinya, dan berkata dengan lembut, "Jika kamu menikah dengan keluarga Sanjaya, maka kamu akan menjadi anggota keluarga Sanjaya. Mulai sekarang, kamu akan sama seperti Priscilia. Jika kamu ingin tidur seharian, itu tidak apa-apa." "Bu, putrimu sudah menjadi babi yang pemalas. Apakah kamu masih ingin mengubah menantumu menjadi babi yang pemalam juga?" Suara tajam Priscilia tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.